Ini yang digosipin sama Pigisu bukan sih ini? Lu biasa aja, dan pura-pura orang jadi asistennya, tiba-tiba dipacarin. Ngapain? Cuma megang begitu doang, gue juga bisa kayak Pigisu, cuma berdiri doang, tabrak mobil. Ya nggak apa-apa, kita semua doain satu saat berdiri ditabrak mobil. Oke. Ini kenapa nggak ada yang mau duduk deket gue? Oke, gue deket lo. Lagi lu udah punya bangku, masih duduk di bangku orang. Sebelah sono. Lu kayak anggota DPR aja rebutan bangku ya. Jadi, boleh nanya nggak? Itu potongan rambutnya model apa? Tapi lu sih kelewatan, Kak. Kita sahabatan udah dari dulu, nggak pernah ada ribut. Dari dulu, gue nggak pernah ribut sama dia. Gue minta maaf. Gue pernah kerja sama juga sama dia. Orangnya enak, baik. Nggak pernah kita ribut kan? Dia macem-macem lo, pakai ngatain lo. Emang itu apa? Cukuran rambut. Besok gue beli duit lo. Rambutnya Mas Deddy juga ya? Keren. Kayak apa? Makanya sekarang cewek baik banget yang mau sama dia. Iyalah. Siapa tuh Titi Kadarsi? Siapa? Titi cuma aja bintang. Duda. Duren. Duda. Duda. Gue inget banget dulu gue kesini dikatain doyan. Kesukaan janda. Iya. Oke, saya mau nanya nih. Ini mereka nih lagi heboh sekali karena adanya fenomena YKS. Saya nggak pernah nonton. Saya nggak pernah tahu itu. Yang saya tahu hitam putih. Putih hitam. Hitam putih. Awalnya ini adalah program sahur ya, terus tiba-tiba jadi fenomenal, terus sekarang semua orang tahu dengan goyangnya dan semuanya heboh sekali. Nah, pertanyaan saya gini, sebenarnya di sana tuh Olga penting nggak? Gak ada pertanyaan lain. Sebenarnya gini. Iya. Waktu si Olga sakit, Iya. rezeki buat si Billy. Si Billy bilang sama gue, wah, gue beruntung nih si Olga sakit, gue jadi artis. Udah deh mendingan mati ya sekali. Jangan gitu. Karena awalnya Billy main itu waktu Olga nggak ada sakit. Nah, kita masukin Billy, akhirnya ada inisiatif dari tim adiknya Olga aja. Orang juga pengen tahu Olganya nggak ada, tapi ada adiknya. Olganya sembuh. Ternyata Billy-nya sedih. Lu bahasanya bener. Iya, Olganya sembuh. Taunya lu masih ada dia. Iya, maksudnya gue kalau misalkan pas Olganya ada karir gue drop, mendingan. Oke, gue serius. Kira-kira yang bikin YKS booming lu apa? Kalau YKS sih menurut saya yang bikin booming itu kesinambungannya dari semua kali ya. Jadi di sana itu bukan program komedi bukan sih, tapi itu acara variety show yang di dalamnya itu semuanya ada. Dari jogedannya ada, dari lawaknya ada, bagi-bagi hadiahnya ada. Biasanya bongkar-bongkar aib kita juga ada. Jadi komplit sih itu acara yang menurut saya komplit banget gitu. Emang dari dulu nggak ada acara kayak gitu? Belum ada sih. Kalau dulu kan kayaknya talk show, acara musik. Ini baru acara yang semuanya ada di situ. Gitu. Semuanya di sana. Oke, tapi gue mau tanya nih serius. Kan di situ diawali dengan Cesar. Yeah. Tapi kenapa belakangan gue lihat Cesarnya sendiri malah jarang masuk ke sketsa ya? Karena Cesar nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa baca skrip, dia jogedan aja. Jadi artis yang paling beruntung tuh dia loh. Nggak bisa dialog, nggak bisa ngelucu, tapi dibayar jogetan doang. Kaya lah. Tergantung sih semuanya kan, tergantung isi kontennya apa, nggak membosankan. Indonesia tuh masih latah gitu. Jadi rame waktu film, semua orang bikin film. Enggak, waktu lu pacaran sama ibu nggak ada ikut-ikut. Oke, jangan kemana-mana, tetap di YKS. Hitam putih. Waktu lo kemarin hilang itu, Hilang. iya kan gue bilangnya hilang. Liburan. Enak, Dihaluskan. Bas, pinter nih presenter gini bahasanya. Kan kalau kata orang, kalau orang yang nggak punya rambut, pintar kan? Oh gila, rambutnya di sini botak. Iya, Pintar. emang profesor. Profesor. Lu pintar banget nih berarti nih. Bukan emang begitu dia. Waktu lu hilang dulu, nonton nggak acara-acara di mana Olga ngomongin tentang lu? Ya dia bersyukur, maksudnya dia
mendengar aja, karena setiap orang yang jenguk akan cerita, tapi kan di situ nggak bisa nonton. Nggak bisa nonton. Hanya mungkin di hari-hari tertentu aja, hari Sabtu, Minggu. Coba diputerin pada saat Olga ada di sini ngomongin Raffi. Itu gimana Anda bisa acting seperti itu? Saya berteman dengan Raffi, dengan tulus, dengan ikhlas. Ngebuat gue sama Olga tuh nggak bisa lepas gitu, karena kita berdua tuh kenal udah cukup lama, udah sama-sama tahu lah istilahnya. Dari zamannya susah, nggak seperti sekarang. Dan Olga juga ke saya tuh mungkin dia care banget, baik banget. Mungkin karena kita juga dari dulu udah sama-sama ya. Nggak, aku emang gitu mas, kalau disayang sama orang memang tipe saya tuh orang berlebihan. Apalagi kalau itu orang itu sayang juga sama saya. Saya kan sayang sama Raffi kan memang dari dulu ya mas ya. Dia senang, saya sayang. Dia lagi susah, saya tunjukin ke dia bahwa ini lo teman sayang, teman lo yang care sama kayak sama adik saya, sama Denny Cagur, sama beberapa artis di manajemen saya dan lain-lain. Saya kalau dibantu, saya pengen bikin sukses, insya Allah itu bisa terjadi. Itu dia hebatnya Olga. Itu saya. Kalau bisa saya kawinin tahun depan saya kawinin. Itu sih mas. Semuanya baik. Olga dia care sama si Denny juga, dia berapa kali. Denny datang nggak waktu itu? Datang ya. Tapi emang kalau sama Denny kedekatannya apa? Lu emang? Enggak, jadi waktu itu gara-gara apa ya? Kan gua nanya Denny. Oh, Iya. tapi masalahnya Jadi selalu balik tanya. Oh iya. Boleh dijawab. nyebelin lah. Jangan, boleh jawab. Silakan. Nggak, pokoknya Denny orang enak. Tiba-tiba, Kalau lu tahu dia enak, nggak maksudnya dia orangnya, aduh pokoknya asik deh gitu loh. Saya senang gitu. Waktu itu saya tawarin ke acara musik saya. Ajak Denny dong, biar seru, biar saya ada timpalannya. Ya pokoknya prosesnya agak panjang ya. Kita kerja tuh udah kayak teman gitu, jadi bukan hanya sebatas kerja aja. Iya. Gue, Denny, Olga. Udah kita tuh udah ya, saling mengerti lah. saling gitu. ngerti Udah lah. saling tahu lah ya udah. Kayak adik kakak kita kerja tuh udah ngerti gitu. Oh ya berarti dia lagi bete nih. Oh berarti dia lagi enak nih. Jadi kita saling mengisi kekurangan masing-masing. pada saat lu ada di sana, lu kehilangan apa? Kehilangan yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya gitu. Mungkin kalau kita lagi asik-asik dalam keadaan senang, dalam keadaan yang normal, itu maksudnya dalam hari-hari yang biasa kita merasa sesuatu yang kurang itu ada aja. Tapi saat kita benar-benar lagi terpuruk dalam keadaan yang jatuh, kita akan merasakan wah banyak sekali ternyata yang kehilangan. Apalagi orang-orang yang care sama kita, yang benar-benar tulus sama kita, yang benar-benar sayang sama kita, Kelihatan di itu akan kelihatan saat kita. Lu kehilangan teman nggak? Oh, saya mungkin kehilangan teman, ya, tapi kehilangan sahabat enggak. Karena di situ yang namanya benar-benar sahabat saya, mereka support saya dalam keadaan apapun. Ada yang setiap hari datang, ada yang pokoknya kelihatan banget ya. Kalau yang temennya ya ada aja gitu. Jadi saya tahu mana yang teman, mana yang enggak gitu. Dapat teman nggak? Di sana saya banyak ketemu sama orang-orang yang luar biasa yang sebelumnya saya nggak pernah bisa menduga bisa ketemu sama mereka. Tapi semua itu jadi pengalaman yang berharga buat saya, pengalaman yang nggak baik buat saya, tapi akan saya jadikan itu untuk kenangan yang baik untuk saya, dan kedepannya insya Allah bisa lebih baik untuk saya itu. Kalau disuruh pilih satu temen nih ya, waktu lu di sana nih, yang lu mau datang gitu, siapa? Maksudnya gimana? Misalnya lu Yang cuma lu mau boleh datang. milih satu temen. Ya lo lah, biar sama-sama ngerasain. Maksudnya? Gimana? Lo kerja sama gue bareng, masuk kamu bareng, istirahat bareng. Saya kalau bilang mau ngajak temen, enggak deh. Enggak, bukan ngajak temen. Bukan, maksudnya lu gini lu. Pengen dijenguk sama temen tapi cuma boleh satu orang gitu. Oh, Misalkan lu pengen ada orang yang menjengukin banyak nih, tapi lu pengen satu orang aja deh. Udah Gue cukup dia pilih satu aja siapa? Yang paling penting lah kalau temen. justru saya di sana nggak mau dijenguk siapa-siapa. Justru sebenarnya hati kecil saya tuh nggak pengen. Kenapa? Nggak pengen karena saya kangen, pengen setiap orang yang jenguk saya pengen ikut dia pulang, saya pengen ikut keluar sama dia gitu. Jadi semakin banyak orang yang setiap hari datang, Makin stres. kok saya makin stres, makin aduh ini saya kenapa nih kok, aduh jadi gitu. Jadi mendingan saya waktu sampai bilang sama mama saya, mama nggak usah datang lagi, nggak usah datang sampai saya keluar. Bilangnya sama semua teman-teman saya nggak usah ada yang datang sampai saya keluar, kecuali pengacara aja. Oh, oke. Dia jenguk saya. Di Sukabumi dia jenguk saya. Lo nggak jenguk gue di Sukabumi? Ya Allah kan Oh, iya. jamnya kan mepet semuanya. Iya. Tapi lu kan ada nganterin Wadami dia waktu pas ke sono. Lu cuma sebenarnya gitu dia,
ada yang nganterin gue di suka cemburu. Iya, ini gue lagi bingung. Lu kan suka buka-buka aib nih, ya. Olga nih ya. Sebenarnya sih bukan buka aib ya Mas ya. Kenyataan, fakta. Yang sudah ada di Botesan, Oh. kadang kita kembangin. Oh. Kan Raffi sama Olga Tapi itu bisa memang, semua. Raffi sama Olga tuh tipe orang yang udah tahu lah. Ya gitu. contoh Denny deh. Ini ada gosipnya apa? Oh dia lagi tuh. cerai. Ini dia ngomong nih. Dia ngomong nih. Bukannya Olga nyeletuk gitu. Oh, Denny lagi cerai. Udah. Kalau gua kan biasa, keluarga gua biasa. Nah, yang tahu teman-teman gua orang bercanda. Tidak begitu dengan keluarga bini gue, Mas. Yang tinggal di Garut, nanti punya kakek nenek yang di Cilau. Neneknya nonton TV. Udah suatu hari nenek gue datang, istri gue datang ke rumah nenek gue nengokan. Teteh kunaon eta? Teteh kunaon eta emak nonton di TV kata Olga teteh mau cerai. Itu keluarga udah pada ngomongin kata teteh mau cerai. Mulutmu. Oke, itu kalau Denny. Kalau dia? Sekarang dia banyak Mas, maksudnya setelah jadi artis udah banyak banget gosipnya. Apa? Ya deketin adiknya Raffi, ngajak adiknya Raffi makan di pinggir jalan. Terus katanya dia ke Bandung, tapi nggak tahu itu bener atau enggak. Saya nggak mengerti karena dia nggak pernah laporan kalau urusan kayak begitu. Karena kan saya memang galak Mas, orangnya Mas. Kalau dia macem-macem, ada apa-apa, saya suka galak gitu loh. Emang bener sama adik lu? Gue juga nggak tahu, adik gue nggak pernah bilang apa-apa sama gue. Cuman waktu itu gue kaget. Kok nggak ada gitu. Ternyata dia jemput adik gue kelar acara YKS, dia ke Bandung jemput, langsung pagi-paginya ada acara bareng. Gue kaget gitu. Adik gue dijemput. Syuting itu juga yang kita syuting tuh korset. Iya, dia lagi syuting korset, tiba-tiba bareng. Gue naik satu Nggak mobil kaget aku terus. naik ke lift, buka lift. Adik gue temenin, Adik aku yang syuting. Kok adik gue nemenin dia. Kan gue bingung gitu. Gue takutnya, ya maaf aja ini kan lagi zamannya pelet atau apa gitu. Pikiran itu orang yang nggak berpendidikan sama berpendidikan tuh beda. Coba. Masuk akal. Coba yang berpendidikan gimana penjelasannya? Dia nggak percaya pelet, teluk yang percaya. Sama. Gimana tadi? Jangan kemana-mana, tetap Ya Allah, jangan Billy. gitu dulu Bang Billy, biar Biar- penonton iya, nunggu, nunggu. nggak ganti channel, lu kasih dulu. Dikit. Apakah Nah, Raffi Ahmad dan Olga akan menjadi besanan? Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Ayo kita lanjutkan pembahasannya, Bill. Yes, Mas. Anda pacaran sama adiknya Raffi Ahmad? Pacaran nggak kamu? Hei. Nembak tapi belum dijawab, Mas. Oh, Udah lo kenapa? apa-apa tuh bilang lo sama gue, Bilang sama kakaknya. Kebiasaan lo. Sekarang kan udah bilang, kemarin ya gue hilap, Pak. Sekarang udah bilang. Gila malu nyolong motor lo. Enggak, gue takutnya gini loh, maksudnya kan mereka baru kenal. Ya, gue sih sama Billy baik anaknya. Gue kaget waktu itu, dia datang ke rumah gue nganterin si Nanas, ketemu nyokap gue, nggak tahu perbincangan apa. Ya cuman maksudnya gue takut, adik gue kan masih kuliah, gue pengennya tuh kuliahnya lulus gitu. Yang paling penting tuh gue pengennya kalau mereka deket bisa memberikan energi positif. Soalnya adik gue juga baik juga. Baik, Lu jangan lu kan bilang baik. Ini adiknya siapa sih sebenarnya? Adik lu apa? Sebenarnya ini adiknya, ini kakaknya, ini emaknya nih. Baik, si Billy mah baik. Dia anak sopan, sama gue juga asik. Maria, ambilin duit Bang Billy dong buat terapi. Bukan pilih lu, pilih ini maksudnya nih. Ya, kita punya VT-nya Billy waktu dia dihipnotis di YKS ya? Iya. Coba dikasih lihat. Dengar katanya Jana nganterin lu syuting hari ini. Atau nganterin lu? Gak gini, gue ceritain lu, ini kan acara pagi kita live bareng. Gue bingung, gue dikasih tau tadi, gue nggak tahu. Tapi abis ini acara Hitam Putih syuting, oke. Pas gue tadi di mobil, gue tidur, gue ngeliat ke belakang, kok ada mobil gue. Gue cek mobil lo, kosong mobil gue. Gue cek mobilnya dia, sana syuting mobil sama dia. Nggak, pas pulang acara musik, katanya dia mau ada syuting lagi. Udah ntar sore. nyampe katanya panggil orangnya coba. Panggil.